Uzbekistan terletak di Asia Tengah. Negara ini memiliki gurun pasir, kota-kota terencana, kereta api yang sibuk, dan bangunan-bangunan rendah yang dibangun secara blok. Jalan-jalannya lebar, lalu lintasnya tertib, dan bahasa utamanya bervariasi di setiap wilayah. Di ibu kota, metro telah beroperasi sejak era Soviet. Di daerah lain, orang-orang masih tinggal di rumah-rumah bata yang dijemur. Ini bukan tujuan wisata yang umum, tetapi penuh dengan rutinitas yang tak pernah berubah. Lingkungan sekitar beroperasi tanpa gangguan, sekolah buka lebih awal, dan pasar menjual secukupnya. Semuanya tampak berjalan tanpa penjelasan atau pengumuman. Di beberapa halaman, merpati dengan sayap yang dicat biru atau merah ditempatkan sebagai hiasan. Jika Anda dapat melihatnya secara terbuka, di halaman manapun, apalagi bagian dari kehidupan sehari-hari di Uzbekistan yang tak seorang pun repot-repot menunjukkannya, selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Beginilah kehidupan masyarakat Tashkent, ibu kota paling unik di Asia Tengah. Tashkent adalah kota terbesar di Uzbekistan sekaligus kota terpadat. Lebih dari 3 juta orang tinggal di sana. Jejak era Soviet masih terlihat di setiap sudut, mulai dari taman yang luas hingga pepohonan yang ditanam dengan presisi milimeter. Meskipun telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, kota ini tetap mempertahankan nuansa perencanaan negara dengan jalan-jalan lebar dan desain perkotaan yang fungsional. Salah satu elemen kehidupan sehari-hari yang paling mencolok di Tashkent adalah metro. Dibuka pada tahun 1977, metro ini merupakan metro pertama yang dibangun di Asia Tengah. Lebih dari sekadar alat transportasi, metro ini menyerupai museum bawah tanah. Setiap stasiun memiliki desain yang unik. Beberapa dihiasi lampu kristal gantung, yang lainnya berdinding marmer mengilap. Langit-langitnya juga dihiasi bintang dan nama-nama yang dilukis sebagai penghormatan kepada para penulis, ilmuwan, dan tokoh budaya dari wilayah tersebut. Kereta yang melintasi stasiun-stasiun ini masih beroperasi tepat waktu. Para staf mengenakan seragam formal dengan topi dan jaket yang mengingatkan pada masa lampau. Mereka berperilaku dengan disiplin yang ketat. Dari saat pintu dibuka hingga kereta berangkat, semuanya mengikuti urutan yang ketat. Ini adalah bagian dari tata tertib sehari-hari yang dihormati oleh penduduk setempat. Di atas tanah, alat transportasi yang paling umum digunakan adalah mobil dan bus. Sebagian besar kendaraan yang beredar adalah buatan dalam negeri dengan model dominan yang diulang pada taksi, mobil polisi, dan mobil pribadi. Di jalan-jalan utama, mobil-mobil ini berbaur dengan pesepeda dan pedagang kaki lima. Beberapa berjalan dengan gerobak yang menjual roti atau permen. Yang lain menjual biji-bijian, minuman, atau buah. Pejalan kaki menyeberang ke segala arah. Meskipun lalu lintas padat selama jam sibuk, kota ini beroperasi dengan relatif lancar. Bahasa yang paling umum terdengar di jalanan adalah bahasa Uzbek, tetapi di tempat-tempat penting seperti kantor, pasar, dan transportasi umum, bahasa Rusia tetap penting. Banyak pekerjaan di Tashkent membutuhkan bahasa Rusia yang fasih. Tanpa persyaratan ini, sulit untuk mendapatkan pekerjaan tetap atau menandatangani kontrak sewa. Bagi mereka yang memilikinya, integrasi terasa cepat. Orang-orang berkomunikasi secara alami, menjalin pertemanan, dan memperluas lingkaran sosial dengan mudah. Biaya hidup di Tashkent lebih tinggi daripada di wilayah lain di negara ini, sehingga banyak orang mencari akomodasi bersama atau tinggal bersama keluarga untuk mengurangi pengeluaran. Pasar terbuka merupakan titik kunci kehidupan sehari-hari. Yang paling terkenal adalah Chorsu Bazar, di bawah kubah biru besar. Buah, roti, rempah-rempah, dan produk lokal dijual di sana. Suasananya ramai. Para pedagang meneriakkan harga, aroma daging panggang dan kue bercampur, dan pelanggan menawar tanpa henti. Ini bukan hanya tempat untuk berbelanja, tetapi juga tempat untuk bersosialisasi. Di sana, Anda akan melihat sapaan panjang, candaan, dan pergaulan antar tetangga. Pada siang hari, kafe-kafe penuh dengan orang-orang yang mengobrol, bekerja, atau bersantai. Pada malam hari, bar dan kedai bergaya Eropa Timur membuka pintu mereka. Beberapa berada di atap dan menawarkan pemandangan kota yang indah, termasuk menara TV,
yang menyala saat senja. Tempat-tempat lain menawarkan musik akustik langsung, koktail murah, dan suasana santai. Kehidupan malam dimulai lebih awal, dan beberapa klub tetap aktif hingga dini hari. Namun, berjalan-jalan di Tashkent pada malam hari terasa damai. Tingkat kejahatan dengan kekerasan rendah dan banyak penduduk pulang tanpa rasa khawatir. Salah satu tradisi yang mengejutkan banyak pengunjung adalah saat memasuki rumah, seseorang harus melepas sepatu. Ini merupakan gestur penghormatan yang mengakar kuat. Merupakan hal yang umum bagi mereka yang diundang ke rumah untuk ditawari roti atau makanan ringan, meskipun kunjungan tersebut tidak direncanakan. Keramahan di kota ini lugas, tanpa bertele-tele atau protokol yang berlebihan. Tashkent memadukan tradisi dengan fungsionalitas. Meskipun mengalami modernisasi, kota ini tetap mempertahankan struktur, kebiasaan, dan ritmenya. Kota ini besar, ramai, dan terkadang sibuk, tetapi di saat yang sama menawarkan ruang di mana kehidupan berlangsung dengan tenang dan teratur. Bagi banyak orang Uzbekistan, tinggal di Tashkent bukan hanya tentang berada di ibu kota, tetapi tentang mengikuti rutinitas yang telah mapan dan bertahan selama bertahun-tahun tanpa kehilangan esensinya. Desa-desa Uzbek, rumah lumpur, kompor, dan penghormatan terhadap lansia. Di luar kota-kota besar, sebagian besar orang Uzbek tinggal di desa-desa yang tersebar di seluruh negeri. Daerah pedesaan ini melestarikan adat istiadat yang sangat khas dan cara hidup yang perlahan berubah. Rumah-rumah biasanya terbuat dari lumpur yang dikeraskan atau batu bata yang dibakar. Di halaman, kita dapat melihat oven tradisional, tempat roti dipanggang setiap pagi. Orang-orang bangun pagi untuk menyiapkan adonan dan memanaskan oven dengan kayu bakar. Rutinitas ini diulang setiap hari tanpa terkecuali. Di dalam setiap rumah, hierarki keluarga yang sangat jelas dihormati. Para tetua memiliki keputusan akhir dalam keputusan-keputusan penting. Orang tua dan kakek nenek adalah tokoh kunci dan pendapat mereka tidak dibahas. Merupakan hal yang umum bagi beberapa generasi untuk tinggal di bawah atap yang sama. Anak-anak muda membantu di pertanian dan mengasuh anak-anak. Saat makan, kakek nenek duduk terlebih dahulu. Semua orang menunggu mereka mulai makan sebelum menyentuh makanan. Peternakan merupakan bagian penting dari ekonomi lokal. Di halaman peternakan, terdapat sapi, domba, dan ayam. Beberapa juga memelihara kuda, yang dianggap sebagai simbol kebanggaan keluarga. Setiap hewan memiliki fungsinya masing-masing. Sapi menghasilkan susu untuk sarapan, ayam bertelur untuk dijual atau digunakan di rumah, dan kuda ditunggangi atau dipamerkan di festival masyarakat. Ladang digarap dengan peralatan sederhana. Banyak petani menggunakan traktor tua, tetapi yang lain masih mengandalkan tenaga manual atau hewan penarik. Kapas adalah salah satu tanaman yang paling umum. Hari-hari dimulai saat fajar dan berakhir saat matahari terbenam. Selama panen, seluruh desa terlibat. Ini adalah upaya kolektif yang tetap menjadi bagian dari siklus tahunan. Air tidak disalurkan melalui pipa ke semua rumah. Di banyak rumah, air diambil dari sumur atau ditampung dalam toples. Di musim panas, ketika suhu sangat panas, keluarga menyimpan air semalaman untuk digunakan keesokan harinya. Tidak semua orang memiliki lemari es modern, sehingga banyak produk diawetkan menggunakan metode rumahan. Buah-buahan dijemur, sayuran diasamkan, dan daging diasapi. Listrik menjangkau sebagian besar desa, tetapi pemadaman listrik sering terjadi. Oleh karena itu, beberapa keluarga menggunakan lampu minyak atau lentera bertenaga baterai. Di musim dingin, tungku kayu bakar adalah satu-satunya sumber panas. Sebuah ruangan di tengah dipanaskan, dan semua orang tidur di dekatnya agar tetap hangat. Selimut tebal dan permadani di dinding membantu menjaga suhu. Penghormatan kepada leluhur diungkapkan dalam gestur sehari-hari. Setiap rumah memiliki ruang khusus untuk foto keluarga atau kenang-kenangan dari mereka yang telah meninggal. Pada tanggal-tanggal penting, seperti kelahiran atau hari jadi, persembahan sederhana disiapkan. Roti, beberapa buah. Ini bukan ritual keagamaan, melainkan cara untuk menghormati kenangan mereka. Anak-anak tumbuh besar menyaksikan orang tua mereka bekerja tanpa lelah. Mereka membantu sejak usia muda,
mengambil air, memberi makan hewan, atau mengumpulkan kayu bakar. Banyak yang bersekolah di sekolah setempat, meskipun tidak semuanya menyelesaikan pendidikan mereka. Di beberapa keluarga, remaja meninggalkan sekolah untuk bekerja atau menikah dini. Ruang kelasnya sederhana. Di beberapa keluarga, perabotannya sudah usang, tetapi para guru tetap mengajar dengan disiplin dan usaha. Desa-desa memiliki bentuk organisasi mereka sendiri. Ada seorang kepala suku atau tetua setempat yang memediasi konflik dan mengatur acara. Keputusan-keputusan penting, seperti memperbaiki sumur atau membersihkan jalan, dibuat dalam pertemuan warga. Semua orang berpartisipasi. Solidaritas antar tetangga sangat kuat. Jika sebuah keluarga mengalami musibah, yang lain membawa makanan, membantu pekerjaan, atau mengumpulkan uang. Festival-festival dirayakan dengan antusias. Sepanjang tahun, ada tanggal-tanggal tertentu untuk reuni keluarga, kelahiran, pertunangan, atau kunjungan dari kerabat yang tinggal di daerah lain. Makanan disiapkan dalam jumlah besar, dan seluruh lingkungan diundang. Suasananya santai namun tertib. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana berperilaku. Yang termuda mendengarkan, yang tertua berbicara, dan semua orang menghormati aturan ini tanpa perlu aturan tertulis. Perdagangan tradisional masih ada di beberapa sudut, tetapi dengan visibilitas yang lebih rendah daripada sebelumnya. Sebagian besar keluarga berfokus pada pekerjaan pertanian dan menjaga rumah tetap berjalan dengan apa yang mereka miliki. Ritme harian bergantung pada cuaca, musim, dan saling mendukung antar tetangga. Meskipun sederhana, orang-orang tidak mengeluh. Mereka hidup dengan apa yang mereka miliki dan saling mendukung. Rutinitasnya menuntut, tetapi dibagi. Peran perempuan Uzbekistan antara Rukmini, politik, dan rasa hormat keluarga. Di Uzbekistan, perempuan memiliki kehadiran yang nyata dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Di ibu kota, mereka terlihat berjalan di jalanan dengan pakaian modern, terkadang rok pendek atau blus ketat, tanpa menimbulkan skandal atau tatapan canggung. Mereka juga menjalankan bisnis, bekerja di kantor, kuliah di universitas, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Meskipun banyak adat istiadat tradisional masih kuat, tidak ada aturan ketat yang melarang perempuan bekerja, belajar, atau memutuskan cara berpakaian. Di tempat-tempat seperti Tashkent, lanskap perkotaan mencerminkan beragam gaya. Beberapa perempuan mengenakan jilbab, yang lain tidak. Ada yang memadukan pakaian barat dengan aksesori klasik, yang lain lebih menyukai pakaian warna-warni khas daerah tersebut. Keragaman ini hadir secara alami. Di bidang politik, angka-angka menunjukkan kemajuan. Hampir 18% jabatan publik dipegang oleh perempuan. Persentase ini bahkan melebihi negara-negara tetangga yang memiliki lebih banyak sumber daya. Pejabat perempuan terdapat di kementerian, dewan lokal, dan lembaga negara. Tidak jarang melihat mereka membuat pernyataan di media, memimpin debat, atau berpartisipasi dalam keputusan penting. Pendidikan bagi perempuan juga umum. Dari sekolah dasar hingga universitas, ruang kelas penuh dengan siswa. Banyak yang mengejar karier di bidang kedokteran, hukum, teknik, atau mengajar. Di kota-kota besar, anak perempuan memiliki tujuan yang jelas dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang stabil. Keluarga mendukung upaya ini dan merayakan prestasi akademik sebagai sumber kebanggaan. Bahkan dengan kemajuan ini, adat istiadat keluarga tetap berpengaruh. Di banyak rumah, perempuan mengambil tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Mereka memasak, membersihkan, mengatur acara, dan merawat anak-anak kecil. Tugas-tugas ini tidak dipandang sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari peran mereka dalam keluarga. Laki-laki juga berkontribusi, tetapi perempuan diharapkan untuk memperhatikan detail sehari-hari. Menghormati ibu mertua adalah praktik yang tersebar luas. Di beberapa rumah, menantu perempuan menyiapkan makanan dan menemani ibu mertua dalam kegiatannya. Ini bukan tentang kepatuhan, melainkan kode etik yang sangat kuat. Seiring waktu, hubungan ini menguat dan seringkali berkembang menjadi ikatan yang erat di mana kedua belah pihak saling peduli. Dalam acara keluarga atau komunitas,
perempuanlah yang mengatur segalanya. Mulai dari persiapan pernikahan hingga ritual menyambut kelahiran bayi, partisipasi mereka sangat penting. Mereka bertanggung jawab atas dapur, menyiapkan tempat, menyambut tamu, dan menjaga ketertiban. Peran-peran ini dijalankan dengan efisien dan penuh kebanggaan. Di media, presenter, reporter, dan pembawa acara perempuan juga memiliki peran penting. Mereka fasih dalam melaporkan berita, melakukan wawancara, dan berpartisipasi dalam debat publik. Paparan media ini telah berkontribusi pada normalisasi kehadiran mereka di posisi kekuasaan dan kepemimpinan. Mereka juga umum terlihat di pasar menjual buah-buahan, rempah-rempah, manisan buatan sendiri, atau pakaian buatan tangan. Di tempat-tempat ini, mereka bernegosiasi dengan tegas dan sangat memahami harga, permintaan, dan waktu terbaik untuk berjualan. Kehadiran mereka dalam perdagangan informal sangat penting bagi banyak keluarga. Selama perayaan keagamaan atau hari raya nasional, perempuan menyiapkan hidangan tradisional dalam jumlah besar. Mereka melakukannya secara berkelompok dengan teman, tetangga, atau kerabat. Mereka memasak di luar ruangan menggunakan kuali besar dan berbagi makanan dengan puluhan orang. Hari-hari ini memang panjang, tetapi juga merupakan momen kebersamaan. Ikatan antara ibu dan anak perempuan sangat kuat. Sejak usia dini, anak perempuan belajar pekerjaan rumah tangga, tetapi juga menerima nasihat tentang kehidupan, rasa hormat, belajar, dan martabat. Mereka dibesarkan dengan tegas, tetapi juga penuh kasih sayang. Banyak ibu mendorong anak perempuan mereka untuk belajar, bepergian, atau menjadi wirausahawan. Tidak ada satu cara pun untuk menjadi seorang perempuan di Uzbekistan, dan ini terbukti di setiap generasi. Di jalanan, perempuan terlihat berjalan sendiri, bersama teman, atau dengan anak-anak mereka. Mereka tidak bergantung pada teman untuk keluar atau berkeliling kota. Mereka berbelanja di toko, menggunakan transportasi umum, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa batasan yang terlihat. Di Uzbekistan, peran perempuan luas, aktif, dan selalu berubah. Adat istiadat hidup berdampingan dengan keterbukaan. Generasi muda menemukan beragam panutan, perempuan yang memimpin, yang membesarkan anak, yang belajar, yang bekerja. Ini bukan masalah memilih antara tradisi atau modernitas. Dalam banyak kasus, keduanya hidup berdampingan di rumah yang sama, dengan orang yang sama, di hari yang sama. Hari Pernikahan Akbar, pesta dan perjamuan plov, bersama separuh warga sekitar. Di Uzbekistan, pernikahan bukan sekadar komitmen antara dua orang, melainkan perayaan kolektif yang melibatkan seluruh keluarga, tetangga, dan kenalan. Acaranya dimulai pagi-pagi sekali. Sebelum matahari terbit, para pria di lingkungan tersebut sudah berkumpul di sekitar kuali besar untuk menyiapkan pelov, hidangan nasi tradisional yang wajib ada di setiap pesta. Plov tidak dimasak dalam panci biasa. Kuali besi yang lebarnya bisa lebih dari 1 meter digunakan. Beras berkilogram-kilogram dicampur dengan wortel parut, daging, bawang putih, dan minyak sayur. Jumlahnya sangat banyak, karena makanan tersebut harus cukup untuk ratusan tamu. Beberapa juru masak menggunakan dayung besar, bukan sendok, untuk mengaduk bahan-bahan. Tugas ini bisa memakan waktu beberapa jam dan dilakukan secara berkelompok, di sela-sela canda dan komentar tentang pasangan tersebut. Meja-meja panjang telah disiapkan, area-area dibersihkan, dan taplak meja serta piring-piring telah disiapkan. Dekorasinya sederhana namun rapi. Setiap meja harus menyediakan roti bundar, buah-buahan, penganan kering, dan minuman tradisional. Di beberapa rumah, teh hijau disajikan sebelum jamuan makan dimulai sebagai tanda selamat datang. Suasananya ramai dan ceria. Kerabat berdatangan dari kota-kota lain. Ada yang datang dengan menumpang mobil, ada pula yang naik kereta atau bus. Para tamu membawa bingkisan berupa uang tunai, peralatan rumah tangga, atau selimut.
Bingkisan-bingkisan tersebut diletakkan di meja khusus agar semua orang dapat melihatnya. Ini merupakan cara untuk menunjukkan dukungan bagi pengantin baru. Sebelum jamuan makan utama dimulai, para musisi sudah mulai bermain. Alunan musik dapat terdengar dari jalan. Dentingan drum, alat musik tiup, dan nyanyian tradisional dapat terdengar. Di banyak pernikahan, terdapat juga pengeras suara yang terhubung ke ponsel yang memutar lagu-lagu modern, yang lebih muda menari berkelompok, sementara yang lebih tua duduk dan menonton, sesekali bertepuk tangan. Kedatangan kedua mempelai merupakan momen yang ditunggu-tunggu. Sang pengantin pria dan wanita masuk sambil berjalan melewati kerumunan. Sang pengantin wanita biasanya mengenakan gaun panjang, terkadang putih, terkadang berwarna cerah. Sang pengantin pria mengenakan setelan jas atau tunik tradisional. Pasangan tersebut duduk di meja utama yang dihiasi bunga, pita, dan hidangan khusus. Dari sana, mereka melambaikan tangan, tersenyum, dan menerima berkat. Plov disajikan di atas nampan besar, satu nampan untuk setiap meja. Semua orang makan bersama. Tidak ada giliran atau aturan formal. Hidangan ini terdiri dari daging, nasi, salad dingin, roti segar, dan penganan manis lokal. Teh disajikan dari teko bersama. Jika ada minuman beralkohol, disajikan secara diam-diam, hanya untuk mereka yang menginginkannya. Sebagian besar keluarga mempertahankan tradisi bersulang dengan teh. Setelah makan siang, tarian kelompok dimulai. Sebuah lingkaran dibentuk di tengah halaman atau ruang tamu. Anak-anak muda bergabung sementara yang lain menonton. Kemudian orang dewasa, wanita yang lebih tua, anak-anak, dan bahkan kakek-nenek ikut bergabung. Beberapa tarian lembut dan lambat, yang lainnya lebih meriah. Terkadang, seorang pria berjalan di atas tali beberapa meter di atas tanah sebagai bagian dari pertunjukan. Aksi akrobatik ini disebut darbos dan umum di acara-acara besar. Suasana pernikahan berlangsung sepanjang hari. Tidak ada jadwal yang ketat. Beberapa orang pergi setelah makan, yang lain tinggal hingga malam tiba. Di rumah-rumah yang lapang, tenda-tenda didirikan di mana para tamu beristirahat, mengobrol, atau minum teh lagi. Musik tak pernah berhenti. Begitu pula obrolan. Semua orang terus bercerita, menyapa satu sama lain, atau mengenang pernikahan sebelumnya. Upacara pernikahan resmi telah berlangsung beberapa hari sebelumnya di kantor catatan sipil. Apa yang terjadi pada hari itu adalah perayaan sosial, bagian yang terlihat, yang tetap berada dalam ingatan lingkungan. Bagi banyak keluarga, perayaan seperti ini melambangkan penghematan bertahun-tahun. Uang tersebut dihabiskan untuk makanan, musisi, pakaian, dan hadiah. Namun tak seorang pun mengeluh. Pernikahan adalah acara bergengsi, dan berbagi adalah bagian dari komitmen. Di penghujung hari, beberapa tamu membantu membersihkan. Yang lain menemani kedua mempelai ke rumah baru mereka. Terkadang nasi dilempar ke udara, terkadang lilin dinyalakan. Setiap daerah memiliki adat istiadatnya sendiri. Di beberapa keluarga, pengantin wanita menawarkan teh kepada mertuanya sebagai tanda hormat. Di keluarga lain, permen yang dibungkus kain diberikan kepada anak-anak sebagai kenang-kenangan. Pernikahan tidak berakhir dalam satu hari. Dalam banyak kasus, keesokan harinya ada pertemuan yang lebih akrab dengan anggota keluarga dekat. Sisa makanan dibagikan, hadiah disortir, dan dekorasi disimpan. Beginilah cara orang Uzbekistan mencari nafkah. Pabrik emas, kapas, uranium, dan mobil Uzbekistan memiliki perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam dan produksi dalam negeri. Salah satu pilar utamanya adalah pertambangan. Negara ini merupakan salah satu produsen emas terbesar di dunia. Negara ini memiliki tambang terbuka besar yang beroperasi setiap hari dengan mesin-mesin berat. Emas yang diekstraksi diproses di dalam negeri dan merupakan bagian penting dari ekspornya. Selain emas, uranium juga ditambang. Cadangan Uzbekistan sangat besar dan terdapat di berbagai wilayah. Perusahaan-perusahaan lokal mengekstraksi, memproses, dan menjual sumber daya ini ke negara lain. Selain itu, Uzbekistan memiliki gas alam, minyak, dan batu bara dalam jumlah besar.
Produk-produk ini tidak hanya memasok pasar domestik, tetapi juga dijual ke luar negeri. Kapas merupakan produk utama lainnya. Kapas ditanam di lahan yang luas dan membutuhkan banyak pekerja selama musim panen. Kapas Uzbekistan dikenal sebagai emas putih dan merupakan salah satu produk yang paling banyak diekspor dari negara ini. Meskipun kondisi kerja telah membaik, masih ada wilayah-wilayah di mana tenaga kerja fisik tinggi dan upah rendah. Selain kapas, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan juga diproduksi. Sebagian dari produksi ini ditujukan untuk pasar domestik, dan sisanya didistribusikan melalui pameran atau supermarket di kota-kota besar. Pertanian merupakan bagian dari lanskap ekonomi secara keseluruhan, tetapi lebih berkembang di daerah-daerah tertentu yang memiliki akses air dan transportasi yang lebih baik. Manufaktur mobil telah menjadi salah satu industri terkuat. Sejak 2008, Uzbekistan menandatangani perjanjian dengan General Motors untuk memproduksi kendaraan di dalam negeri. Pabrik utamanya berada di Asaka. Model-model Chevrolet dirakit di sana dan kemudian didistribusikan ke seluruh negeri. Karena pajak yang tinggi untuk mobil impor, hampir semua mobil yang beredar memiliki logo tersebut. Harga mobil-mobil ini terjangkau bagi penduduk setempat. Model termurah harganya sekitar 7.000 dolili, sementara yang terbesar sekitar 14.000 dolili. Hal ini memungkinkan banyak orang untuk memiliki kendaraan sendiri, bahkan dengan pendapatan terbatas. Sebaliknya, merek asing seperti Toyota dan BMW dianggap barang mewah. Perdagangan informal juga merupakan bagian dari ekonomi Uzbekistan. Di pasar, kios-kios menjual pakaian, barang elektronik, makanan, dan barang sehari-hari tanpa faktur atau kontrol resmi. Banyak pedagang ini tidak terdaftar, tetapi mereka merupakan bagian dari sistem ekonomi real. Beberapa keluarga mencari nafkah dari jenis penjualan langsung ini. Di perkotaan, jasa juga merupakan sumber pendapatan umum. Ada mekanik, tukang cukur, teknisi telepon seluler, dan pekerja rumah tangga. Kegiatan ini dilakukan di tempat kecil, garasi, atau bahkan dari rumah. Harga biasanya rendah dan kualitas bergantung pada pengalaman pribadi. Sistem ini didasarkan pada kepercayaan dan promosi dari mulut ke mulut. Di Tashkent dan ibu kota regional lainnya, perusahaan-perusahaan besar menawarkan pekerjaan di bidang teknologi, pariwisata, keuangan, atau konstruksi. Namun gajinya tetap rendah. Pendapatan bulanan rata-rata berkisar antara 350 dan 500 $. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk bekerja di beberapa pekerjaan sekaligus atau menambah penghasilan mereka dengan berjualan secara mandiri. Sebagian besar penduduk telah pergi ke luar negeri untuk bekerja. Negara tujuan yang paling umum adalah Rusia, Korea Selatan, Turki, dan Kazakhstan. Para migran secara teratur mengirimkan uang pulang untuk keluarga mereka. Remitansi ini merupakan sumber pendapatan penting bagi perekonomian domestik. Ada desa-desa yang sebagian besar pendapatannya bergantung pada kerabat yang bekerja di luar negeri. Ada juga pabrik-pabrik tekstil yang memproduksi garmen, spray, dan taplak meja untuk ekspor. Kondisi di bengkel-bengkel ini telah dikritik di masa lalu, tetapi telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, banyak perempuan bekerja berjam-jam dengan upah rendah. Pariwisata mulai menghasilkan pendapatan baru. Kota-kota kuno seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva menarik wisatawan asing. Pemandu wisata, sopir pribadi, penjual souvenir, dan hotel-hotel kecil yang dikelola keluarga berkembang pesat berkat gerakan ini. Infrastruktur masih berkembang, tetapi investasi di sektor ini secara bertahap meningkat. Kaum muda dengan pelatihan teknis menemukan peluang di perusahaan teknologi atau pengembangan perangkat lunak. Namun pilihan ini masih terbatas di kota-kota besar. Dalam banyak kasus, mereka yang berspesialisasi dalam ilmu komputer atau pemrograman berusaha bekerja untuk klien asing dari rumah mereka atau bepergian ke negara lain di mana keterampilan mereka lebih dihargai. Sejarah terlarang. Karakal Pakistan dan upayanya meraih kemerdekaan. Karakal Pakistan adalah sebuah wilayah yang terletak di Uzbekistan bagian barat,
menempati hampir 40% dari total wilayah negara tersebut. Meskipun luas, wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang paling tidak dikenal dan paling terisolasi. Populasinya jauh lebih kecil dibandingkan wilayah lain dan lingkungannya gersang, didominasi oleh gurun pasir dan sisa-sisa bekas Laut Aral. Wilayah ini dinyatakan sebagai Republik Otonom di Uzbekistan, dengan konstitusi, bendera, bahasa, dan parlemennya sendiri. Selama bertahun-tahun, Charakal Pakistan mempertahankan status khusus. Meskipun terintegrasi dengan Uzbekistan, wilayah ini diizinkan untuk mengatur urusan internal tertentu dan mempertahankan identitas budayanya. Bahasa Charakalpak berbeda dari bahasa Uzbek, dengan akar dan struktur tata bahasanya sendiri. Meskipun pengaruh bahasa Uzbek dan Rusia semakin meningkat, bahasa lokal ini masih diajarkan di sekolah-sekolah di wilayah tersebut, dan banyak orang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasa otonomi tetap kuat sejak tahun 1990-an. Ketika Uzbekistan memperoleh kembali kemerdekaannya setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1951, wilayah Karakalpak tetap memiliki hak untuk menyelenggarakan referendum penentuan nasib sendiri jika parlemennya memutuskan demikian. Poin ini dimasukkan ke dalam kerangka hukum dan diakui secara resmi. Namun, pada tahun 2022, pemerintah pusat mengusulkan serangkaian perubahan konstitusional yang mencabut hak ini. Rancangan tersebut mencakup penghapusan kemungkinan pemisahan diri bagi Karakalpakstan. Ketika informasi ini dipublikasikan, protes meletus. Selama beberapa hari, ribuan orang turun ke jalan di ibu kota wilayah tersebut, Nukus, untuk menolak amandemen tersebut. Mereka menuntut agar pasal yang melindungi hak mereka untuk menentukan masa depan mereka dipertahankan. Demonstrasi tersebut berlangsung besar-besaran. Kaum muda, lansia, pekerja, dan mahasiswa berpartisipasi. Polisi berusaha mengendalikan massa, tetapi bentrokan justru meningkat. Pemerintah mengumumkan keadaan darurat di wilayah tersebut. Pembatasan pergerakan diberlakukan, jaringan seluler diputus, dan akses internet dibatasi. Pihak berwenang mengirimkan bala bantuan keamanan dari provinsi lain. Bentrokan tersebut mengakibatkan beberapa orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Penangkapan, penggeledahan rumah, dan persidangan dilakukan terhadap orang-orang yang dituduh mengorganisir kerusuhan. Beberapa tokoh masyarakat ditahan, sementara yang lain bersembunyi untuk menghindari pembalasan. Penduduk mengalami hari-hari penuh ketegangan dan ketidakpastian. Jalan-jalan kosong karena takut akan penangkapan lebih lanjut. Akhirnya, otoritas nasional mengubah arah dan mengumumkan bahwa pasal yang mengakui hak referendum tidak akan dicabut. Pemerintah membenarkan perubahan tersebut sebagai keputusan yang didasarkan pada dialog dengan perwakilan lokal. Meskipun demikian, banyak penduduk Karakalpakstan merasa bahwa langkah awal tersebut telah mempertanyakan otonomi sejati wilayah tersebut. Sejak saat itu, isu tersebut tetap bungkam. Diskusi terbuka tentang upaya reformasi tersebut tidak diizinkan. Hampir tidak disebutkan di media resmi. Gambar-gambar protes tidak diedarkan. Keluarga yang terdampak menghindari wawancara. Namun, ketidakpercayaan tetap ada. Banyak yang merasa bahwa wilayah tersebut tidak lagi memiliki jaminan yang pernah menjamin statusnya. Situasi saat ini kompleks. Karakalpak tetap menjadi bagian dari Uzbekistan, tetapi tetap mempertahankan struktur pemerintahan lokalnya. Parlemen daerah tetap berfungsi, dan lembaga-lembaga menggunakan bahasa Karakalpak dalam dokumen dan prosedur. Sekolah-sekolah mengajar dengan buku pelajaran masing-masing, dan perayaan budaya tetap menjadi bagian dari kalender resmi. Daerah ini juga menghadapi masalah ekonomi. Penggurunan akibat hilangnya Laut Aral telah membuat tanah menjadi kering dan minim produksi. Perikanan, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama, praktis telah lenyap. Banyak anak muda merantau ke daerah lain di negara ini atau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Pendapatan rendah, akses ke layanan terbatas, dan investasi negara masih minim. Di kota-kota kecil, jalanan berdebu dan bangunan-bangunan menunjukkan tanda-tanda terbengkalai. Penduduknya hidup pas-pasan. Toko-toko menjual kebutuhan pokok dan harga-harga naik dengan cepat.
Meskipun demikian, masyarakat tetap mempertahankan adat istiadatnya. Perempuan mengenakan pakaian sulaman tradisional, laki-laki berpartisipasi dalam pertemuan lingkungan, dan para tetua bercerita tentang masa-masa indah. Bencana Laut Aral. Bagaimana sebuah danau dan sebuah cara hidup menghilang di Uzbekistan Barat Laut yang dulunya berair, kini hanya ada debu. Laut Aral pernah menjadi salah satu danau terbesar di dunia. Hamparannya mencakup ribuan kilometer persegi dan menyediakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat. Di sepanjang pantainya, desa-desa bergantung pada penangkapan ikan, transportasi sungai, dan perdagangan yang dihasilkan oleh air. Kini, bentang alam itu telah berubah menjadi gurun. Masalah ini bermula pada era Soviet. Dalam upaya meningkatkan produksi kapas, kanal-kanal dibangun untuk mengalihkan air dari sungai Amu Darya dan Sir Darya, dua sungai yang mengairi laut tersebut. Kanal-kanal yang panjang dan tidak efisien ini membuat danau tersebut kehilangan aliran yang diperlukan untuk menopang dirinya sendiri. Tahun demi tahun, permukaan air menurun. Apa yang tampak seperti penurunan kecil berubah menjadi penurunan besar-besaran. Kapal-kapal terdampar di pasir. Di kota-kota seperti Muinak, yang dulunya memiliki pelabuhan, dermaga-dermaga jauh dari air. Armada-armada penangkap ikan berkarat di tanah kering. Pabrik-pabrik tutup. Para pekerja pergi. Udara mulai dipenuhi debu garam. Debu ini bercampur dengan residu pestisida yang telah hanyut ke danau selama beberapa dekade, menyebabkan penyakit pernapasan dan masalah kulit. Pemerintah setempat berusaha mengatasi kerusakan, tetapi sudah terlambat. Ekosistem telah runtuh. Apa yang dulunya merupakan laut pedalaman terpecah menjadi kolam-kolam kecil yang terisolasi. Tanah menjadi asin dan tidak cocok untuk pertanian. Badai debu semakin sering terjadi. Musim dingin semakin dingin. Musim panas semakin kering. Iklim berubah di seluruh wilayah. Anak-anak yang lahir setelah bencana tidak pernah mengenal laut. Mereka hanya melihat foto-foto lama dan mendengar cerita dari kakek nenek mereka. Di sekolah, beberapa guru menjelaskan mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari geografi nasional. Namun bagi banyak keluarga, ingatannya lebih bersifat fisik. Rumah mereka retak, ladang mereka mengering, anak-anak mereka jatuh sakit. Di Muinak, sebuah museum masih berdiri hingga saat ini. Museum tersebut memamerkan foto-foto pelabuhan dari tahun 1960-an, jaring ikan tua, dan sisa-sisa mesin yang berkarat. Di luar terdapat semacam kuburan kapal, lambung-lambung kosong bersandar di pasir. Beberapa telah dicat dengan grafiti. Yang lainnya sangat terkorosi, sehingga menyerupai patung-patung berongga. Gambaran itu simbolis. Struktur yang dirancang untuk mengapung, kini tenggelam di daratan. Bencana itu juga memicu migrasi lambat. Banyak orang meninggalkan daerah itu untuk mencari kondisi yang lebih baik. Sebagian pergi ke kota-kota lain di Uzbekistan. Lainnya melintasi perbatasan ke Kazakhstan atau Rusia. Di beberapa desa, hanya orang-orang lanjut usia yang tersisa yang enggan pergi. Di desa-desa lain, penduduk baru berdatangan, tertarik oleh rendahnya biaya perumahan, meskipun tanpa harapan pembangunan. Di Uzbekistan, tidak ada yang terasa dipaksakan dan tidak ada yang dijelaskan secara berlebihan. Setiap gestur, setiap jalan, setiap adat istiadat berjalan baik karena memang selalu begitu. Rutinitas tidak mencari perhatian, tetapi menopang cara hidup yang kokoh. Dari desa-desa berlumpur hingga stasiun kereta api bermarmer mengilap, semuanya mengikuti tatanan yang tidak diumumkan, tetapi dihormati. Kehidupan bergerak di antara apa yang tidak berubah dan apa yang beradaptasi, perlahan dan tenang. Dan bahkan dengan begitu banyak perbedaan internal, bukankah justru keseimbangan diam inilah yang menjaga negara ini tetap bersatu?